Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Febrian dengan NPM 230631007. Lalu ada teman saya. Saya Viryawan Jakasukma dengan NPM 230631004. Saya Muzaki Maulana Sidik dengan NPM 230631015. Di sini kami akan membahas mengenai audit sistem informasi aplikasi BEAS. Rencana pelaksanaan eksternal cybersecurity audit terhadap aplikasi layanan pemesanan ambulans Kota Bandung menggunakan framework COBIT dan pendekatan black box assessment. Profil perusahaan PT Nina Maraga Pranala adalah perusahaan software host yang berfokus pada pengembangan teknologi di bidang kesehatan. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan solusi digital inovatif yang mendukung ekosistem layanan medis di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandung. Lalu PT Nina Maraga Pranala memiliki produk atau aplikasi, yaitu aplikasi BEAS yang merupakan singkatan dari Bandung Emergency App Service. BEAS adalah aplikasi layanan pemesanan ambulans yang dirancang khusus untuk beroperasi di wilayah Kota Bandung. Sistem ini menghubungkan pengguna secara langsung kepada armada ambulans terdekat melalui platform digital, menjadikan proses pemanggilan ambulans lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam situasi kritis. BEAS memiliki tingkat kritis yang sangat tinggi karena berhubungan langsung dengan layanan kesehatan dan keselamatan pengguna. Kegagalan atau keterlambatan sistem tidak hanya berdampak pada operasional PT Ninama, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa pengguna yang membutuhkan pertolongan darurat. Selain itu, BEAS mengelola data sensitif seperti identitas pribadi, nomor kontak, dan lokasi real-time pengguna dalam kondisi darurat. Latar belakang dan tujuan audit. Audit sistem informasi terhadap aplikasi BEAS direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan keamanan, keandalan, dan efektivitas pengelolaan sistem informasi. Kebutuhan audit ini didorong oleh sejumlah faktor risiko yang bersifat kritis dan berpotensi berdampak langsung pada keselamatan publik. Mengapa audit diperlukan? 1. Risiko downtime layanan darurat. Gangguan sistem BEAS dapat langsung menghambat pengguna yang membutuhkan ambulan dalam kondisi kritis, yaitu berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Lalu yang kedua adalah kebocoran data pribadi. BEAS memproses data sensitif pengguna termasuk lokasi real-time dan informasi kondisi darurat. Kebocoran data berimplikasi hukum sesuai Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Lalu yang ketiga, ancaman serangan cyber. Sebagai layanan publik digital, BEAS rentan terhadap berbagai ancaman cyber yang dapat mengganggu operasional dan mengekspos data pengguna. Lalu, 3 tujuan utama audit yaitu 1. Evaluasi efektivitas pengendalian. Mengevaluasi efektivitas pengendalian keamanan informasi yang saat ini diterapkan PT Ninama dalam pengelolaan dan pengoperasian BEAS. Lalu yang kedua, identifikasi kerentanan sistem. Mengidentifikasi potensi celah atau kelemahan pada sistem BEAS yang dapat mengancam keberlangsungan layanan darurat di Kota Bandung. Lalu yang ketiga, rekomendasi perbaikan terukur. Memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Mengacu pada framework COBIT serta regulasi yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang PDP. Pendekatan dan ruang lingkup audit. Audit dilaksanakan menggunakan pendekatan eksternal audit dengan metode black box testing. Seluruh pengujian dilakukan tanpa akses terhadap source code maupun infrastruktur internal pada aplikasi BEAS. Pengujian difokuskan pada layanan dan endpoint yang dapat diakses dari luar, sebagaimana dilakukan oleh penyerang eksternal pada kondisi nyata. Lalu 1. Keamanan infrastruktur dan jaringan. Evaluasi konfigurasi firewall, keamanan server BEAS, segmentasi jaringan, dan pelindungan jalur komunikasi antara aplikasi dan penggunanya. Kelemahan pada area ini dapat membuka akses tidak sah ke seluruh sistem. Yang kedua, manajemen akses dan identitas. Evaluasi kebijakan hak akses pengguna internal PT Ninama, penerapan prinsip least privilege, dan penggunaan multifactor authentication atau MFA untuk akun privilege. Lalu yang ketiga, operasional sistem. Evaluasi pengelolaan kapasitas server, pemantauan performa, job scheduling, manajemen patch keamanan, dan review log sistem secara berkala. BEAS harus beroperasi 24 jam tanpa henti. Lalu yang keempat, keamanan aplikasi dan API.
Pengujian black box testing terhadap fitur aplikasi dan endpoint API mencakup validasi input, autentikasi, enkripsi transmisi, serta kerentanan OASP top 10 seperti SQL injection, XSS, dan broken authentication. Lalu yang kelima, change control management. Evaluasi prosedur pengendalian perubahan aplikasi, mekanisme review dan approval, pengujian pra-deployment, serta kelengkapan dokumentasi perubahan. Kelemahan di area ini dapat memperkenalkan bug keamanan baru ke production. Lalu yang terakhir, manajemen insiden dan disaster recovery. Penilaian prosedur disaster recovery, sistem backup database, dan kesiapan PT Ninama menghadapi insiden keamanan yang dapat mengganggu operasional layanan darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal framework, standar, dan tools audit. Framework dan standar yang digunakan adalah 1. COBIT, acuan utama tata kelola dan pengelolaan keamanan informasi domain relevan, yaitu DSS 05, Managed Security Service, APO 13, Managed Security, BAI 06, Managed Change, DSS 01, Managed Operation, DSS 03, Manage Problems. Yang kedua adalah OWASP Top 10. Panduan pengujian keamanan aplikasi web dan API bias mencakup SQL injection, XSS, broken authentication, dan security misconfiguration. Yang ketiga adalah ISO IEC 27001, kerangka keamanan informasi sebagai referensi best practice pengelolaan sistem keamanan secara menyeluruh. Yang keempat adalah NIST SP800-30, panduan penilaian risiko yang digunakan sebagai metodologi dalam proses risk assessment terhadap sistem BIAS. Yang terakhir adalah Undang-Undang PDP nomor 27/2022, regulasi perlindungan data pribadi, penggunaan BIAS yang wajib dipatuhi pada PT Ninama mengingat aplikasi memproses data sensitif dalam kondisi darurat. Selanjutnya yaitu tools teknis audit. Yang pertama adalah NMAP. Ini berfungsi untuk pemindaian port dan pemetaan topologi jaringan server BIAS. Yang kedua adalah OpenVAS, yaitu pemindaian kerentanan menyeluruh pada server dan perangkat jaringan. Yang ketiga adalah OWASP ZAP untuk mendeteksi kerentanan aplikasi dan endpoint API BIAS secara otomatis. Yang keempat adalah Burp Suite, pengujian keamanan aplikasi web secara manual dan mendalam melalui black box testing. Yang kelima adalah Metasploit, validasi tingkat exploitability kerentanan pada lingkungan pengujian terisolasi. Yang keenam adalah Wireshark, analisis lalu lintas jaringan untuk identifikasi aktivitas mencurigakan dan potensi kebocoran data transmisi. Yang terakhir adalah The Harvester, yaitu footprinting dan identifikasi informasi publik terkait domain dan layanan yang terhubung dengan sistem BIAS. Selanjutnya yaitu risk assessment, identifikasi risiko utama BIAS. Sebelum audit dilaksanakan, tim auditor telah melakukan identifikasi awal terhadap 7 risiko utama yang diperkirakan menjadi fokus perhatian selama audit berlangsung. Penilaian ini disusun berdasarkan pemahaman awal terhadap karakteristik bisnis dan sistem yang dikelola dan akan diverifikasi serta diperbarui secara lebih akurat pada saat fieldwork berlangsung. Kesatu adalah ketersediaan sistem. Downtime akibat serangan siber atau kegagalan server dapat langsung menghambat penggunaan yang membutuhkan ambulans. Ini dikategorikan sebagai high level. Yang kedua adalah kebocoran data sensitif. Data nama, kontak, lokasi real time, dan kondisi darurat penggunaan berpotensi bocor dengan
implikasi hukuman undang-undang PDP ini dikategorikan dengan level high. Yang ketiga adalah akses tidak sah. Pihak tidak berwenang, eksternal maupun insider trade dapat memanipulasi data pemesanan atau mengganggu operasional. Ini dikategorikan sebagai level medium sampai high. Yang keempat adalah kelemahan aplikasi. Setelah pada lapisan input, yaitu seperti SQL injection, XSS, proses logika bisnis, dan enkripsi dapat dan output, yaitu respon API tidak terfilter, dengan dikategorikan sebagai level medium sampai high. Yang kelima adalah change control lemah. Siklus deployment cepat tanpa prosedur formal berpotensi memperkenalkan bug keamanan baru ke produksi tanpa terdeteksi. Dikategorikan sebagai level medium high. Yang keenam yaitu operasional tidak terpantau. Ketiadaan monitor kapasitas manajemen patch tidak terstruktur dan absennya review log memperlambat deteksi anomali. Dikategorikan sebagai level medium. Yang ketujuh adalah manajemen insight tidak memadai. Ketiadaan prosedur penanganan insiden yang jelas dapat memperburuk dampak gangguan dan memperlambat pemulihan layanan darurat. Dikategorikan sebagai level medium. Selanjutnya yaitu analisis risiko berdasarkan domain COBIT. Setiap risiko yang diidentifikasi dipetakan ke domain COBIT yang relevan untuk memastikan evaluasi audit mencakup seluruh aspek tata kelola. Keamanan informasi secara sistematis dan terstruktur, pemetaan ini menjadi dasar penentuan fokus pengujian pada setiap area audit. Berikut adalah tabel risiko domain COBIT, likelihood, impact, sama level risiko. Untuk yang pertama adalah ketersediaan aplikasi BEAS tanpa downtime 24 jam. Dengan domain COBIT yaitu DSS 01, DSS 03, likelihood-nya tinggi, impact-nya sangat tinggi dengan level risiko high. Yang kedua adalah kebocoran data sensitif pengguna dengan domain COBIT yaitu DSS 05, APO 13, likelihood-nya menengah, impact-nya sangat tinggi. Level risikonya yaitu high. Akses tidak sah ke sistem backend dengan domain COBIT yaitu DSS 05, APO 13, dengan likelihood menengah, impact-nya yaitu tinggi, dengan level resiko yaitu medium sampai high. Kelemahan aplikasi BEAS input proses dan output dengan domain COBIT yaitu DSS 05, APO 13 dengan likelihood menengah, impact-nya yaitu tinggi dengan level resiko yaitu medium sampai high. Selanjutnya yaitu change control yang lemah pada deployment dengan COBIT BAI 06, likelihood yaitu menengah, impact-nya menengah, dan level resikonya yaitu medium sampai high. Selanjutnya yaitu operasional sistem BEAS tidak terpantau dengan domain COBIT yaitu DSS 01, DSS 03. Likelihood yaitu menengah, impact-nya menengah, dan level resikonya yaitu medium. Resiko yang terakhir adalah manajemen insight BEAS tidak memadai dengan domain COBIT yaitu DSS 03, DSS 05, likelihood yaitu menengah, impact-nya menengah, dan level resikonya yaitu medium. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini dengan tahap pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit terhadap aplikasi BEAS dibagi menjadi 4 fase yang berjalan secara berurutan dan saling berkesinambungan. Berlangsung selama 6 minggu dengan pembagian waktu yang disusun secara bertahap. Fase 1, perencanaan atau pre-audit.
mempelajari profil bisnis PT Ninama dan arsitektur BEAS, komunikasi resmi dengan manajemen, penyepakatan ruang lingkup dan jadwal, serta penyusunan audit charter yang memuat otoritas auditor, batasan akses, tanggung jawab auditor, ketentuan kerahasiaan, dan pernyataan independensi. 2. Fase 2 Fieldwork, wawancara mendalam dengan personel kunci IT dan operasional, observasi praktik keamanan, review dokumentasi kebijakan dan log system. Secara teknis, Vulnerability Assessment Infrastruktur atau NMAP OpenVAS, pengujian aplikasi dan API, OWASP ZAP, Web Suite, analisis lalu lintas jaringan atau WireShark, evaluasi change control dan operasional sistem. Seluruh temuan didokumentasikan dalam work papers. Fase 3 itu pelaporan. Penyusunan pelaporan audit komprehensif memuat kondisi aktual sistem, daftar temuan beserta tingkat risiko, analisis kesenjangan terhadap standar COVID, dan rekomendasi perbaikan spesifik. Draft laporan dikomunikasikan kepada manajemen PT Ninama untuk mendapatkan tanggapan yang didokumentasikan dalam manajemen response sheet. Fase 4 tindak lanjut. Pemantauan perkembangan rencana perbaikan yang disepakati, verifikasi penyelesaian temuan kritis dalam batas waktu yang ditentukan, dan dokumentasi seluruh status tindak lanjut sebagai bagian dari rekam jejak audit yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang diharapkan dari audit aplikasi BEAS. Audit sistem informasi aplikasi BEAS dirancang untuk menghasilkan output yang konkret, terukur, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh PT Ninama guna meningkatkan keamanan dan kendala layanan darurat ambulan di Kota Bandung. 1. Identifikasi kerentanan sistem. Daftar lengkap kerentanan teknis yang ditemukan pada infrastruktur jaringan, aplikasi BEAS, dan endpoint API disertai tingkat keparahan dan bukti pengujian yang terdokumentasi dalam work papers audit. 2. Evaluasi efektivitas kontrol keamanan. Penilaian menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian keamanan yang saat ini diterapkan PT Ninama, termasuk analisis kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar COVID, ISO/IEC 27001, dan regulasi Undang-Undang PDP. 3. Rekomendasi perbaikan keamanan. Rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti untuk setiap temuan audit. Diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap keberlangsungan layanan darurat BEAS. 4. Peningkatan availability dan reliability. Peningkatan ketersediaan dan kendala layanan BEAS sebagai hasil implementasi rekomendasi audit. Memastikan sistem dapat beroperasi 24 jam penuh tanpa gangguan yang membahayakan pengguna dalam kondisi darurat. Kesimpulannya yaitu external cybersecurity audit terhadap aplikasi BEAS merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketersediaan, dan kendala layanan kesehatan darurat di Kota Bandung. Sebagai aplikasi yang beroperasi dalam domain layanan darurat yang bersifat kritis, setiap kelemahan pada sistem BEAS berpotensi berdampak langsung pada keselamatan jiwa masyarakat yang bergantung pada layanan ambulans. Urgensi audit keamanan. Kombinasi antara sifat kritis layanan darurat, sensitivitas data pengguna yang dikelola, dan kewajiban kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP menjadikan audit keamanan informasi bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh oleh PT Ninama. Komitmen peningkatan berkelanjutan. Audit ini dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membantu PT Ninama meningkatkan keamanan sistem dan meminimalkan risiko terhadap layanan publik kritikal.
Dengan menggunakan framework COBIT sebagai acuan tata kelola, pendekatan black box testing yang realistis, serta tool pengujian berstandar industri, audit ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan untuk memperkuat postur keamanan bea secara signifikan. Lalu, pelaksanaan audit yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. PT Ninama dapat memastikan bahwa aplikasi BEAS terus beroperasi sebagai layanan darurat yang aman, andal, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Kota Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.